Halo Sobat Token, balik lagi bersama saya Ihau di channel kesayangan kalian. Kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul The Commuter tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang pria biasa yang dalam perjalanan pulang harus menghadapi misteri mematikan di dalam kereta. Satu keputusan kecil bisa menentukan nyawa penumpang lain, dan rahasia yang tersembunyi bakal bikin kalian deg-degan dari awal sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, passwordnya dulu, nyentang. Kisah akan dimulai dengan menampilkan kehidupan sehari-hari Michael atau Mike yang dulu detektif dan kini telah 10 tahun bekerja sebagai agen asuransi jiwa. Ia tinggal bersama istri yang bernama Karen dan putranya Danny. Setiap hari Mike naik kereta komuter ke kantornya dan sering bertemu dengan penumpang tetap serta kru kereta, termasuk seorang kakek yang bernama Walt yang kerap diajaknya bercanda. Ini dia orangnya. Setibanya di kantor, betapa terkejutnya Mike karena dipecat mendadak secara sepihak. Padahal pensiunnya masih lama. Ia juga masih memiliki hutang dan biaya sekolah anaknya. Meski kinerjanya baik, manajemen pusat memutuskan untuk memecatnya karena jumlah klien yang didapatkan oleh Mike dianggap tidak sepadan dengan gaji dan tunjangannya. Is everything okay? Yeah. Mike pun kemudian menenangkan diri di kafe dan bertemu dengan Alex Murphy yang ikut prihatin atas pemecatan Mike. Mereka sempat menyinggung berita tentang seorang pegawai kota yang bunuh diri. Tak lama, Kapten David dan rekan polisi datang membuat Murphy terlihat kurang nyaman. Be careful of this one. Don't you have a train? Yes. Di stasiun, Mike bertemu dengan temannya Tony dan melihat seorang pria bertopi dengan tato ular di lehernya yang sedang menelpon tapi tidak naik kereta. Saat hendak masuk, Mike ditabrak oleh seseorang dan ponselnya pun terjatuh. Sementara pintu kereta sudah tertutup. Di sana ia bertemu dengan Walt yang memperingatkan ada seorang wanita yang mengikuti Mike meski Mike tak melihatnya. Yeah. Mike terus berjalan ke gerbong depan dan melihat beberapa penumpang, di mana ada Gwen, anak pang yang sedang bertengkar dengan pacarnya, lalu Eva, seorang perawat, Jackson, pria kekar, serta dua kondektur Sam dan Jimmy yang memeriksa gerbong kosong karena AC-nya rusak. Di sana juga ada Oliver, pemuda kulit hitam, Sofia, wanita pendiam, dan Vince yang arogan sambil mengusir Sofia dari kursinya. Mike akhirnya menemukan kursi kosong tapi tiba-tiba ditemui oleh wanita misterius yang selama ini mengikutinya. Thank you. I'm sorry, have we met? No, I'm Joanne. Ya, wanita ini diketahui bernama Joanna yang meminta Mike mencari seseorang di kereta yang seharusnya tidak ada di sana. Orang itu yang dikenal dengan nama samaran Prine, membawa tas berisi barang curian. Nama itu bisa pria, bisa juga wanita. This person goes Prin. Don't leave Prin before finding the bag. You're being serious, right? Mike harus menemukannya sebelum kereta api sampai di stasiun Cold Spring. Awalnya Mike mengira itu lelucon, tapi Joanna tahu latar belakangnya sebagai mantan detektif. Ia menjanjikan $25.000 yang disembunyikan di gerbong toilet kedua dan tambahan $75.000 jika misinya telah berhasil. Karena penasaran, Mike memeriksanya dan menemukan ventilasi angin yang tersumbat hingga akhirnya ya, ternyata benar, gepokan uang $25.000 tersembunyi di sana. Mike pun mulai mencari Prine dari ratusan penumpang. Ia menemui kondektur Jimmy dan menanyakan apakah ada catatan tujuan semua penumpang, dengan alasan mencari teman online yang wajahnya tidak diketahui dan turun di stasiun Cold Spring. Only talked online.
Yeah, I can't help you, pal. Okay. Mike berniat turun di stasiun berikutnya sambil membawa uang itu. Tapi tiba-tiba seorang wanita kulit hitam menahannya dan menyerahkan amplop. Saat dibuka, betapa terkejutnya ia saat mengetahui surat tadi berisi cincin pernikahan istrinya. In case you haven't figured it out. Karena keselamatan keluarganya terancam, Mike terpaksa mengikuti permainan itu dan harus segera menemukan Prine. Ia lantas meminjam ponsel temannya Tony. Sayangnya sinyal seketika hilang karena kereta masih di bawah tanah. Jadi Mike menulis pesan di koran untuk Walt agar melaporkan keluarganya ke polisi secara diam-diam. Sesuai peringatan wanita tadi bahwa ia diawasi. I can't. Begitu kereta keluar dari terowongan, sinyal muncul dan Mike mencoba menghubungi istrinya. Tapi nomor Karen tidak aktif. Ia kemudian menelpon 911 untuk diteruskan ke sahabatnya Murphy dan menitipkan pesan agar polisi dikirim untuk menjaga keluarganya. Call me back at this. Okay. Jackson mengamati Mike yang sedang menelpon, sementara Walt yang sudah membaca pesan Mike turun di stasiun berikutnya untuk segera melapor. Tiba-tiba seorang pria terburu-buru masuk kereta membawa tas, kita sebut saja namanya Jaka, yang sebelumnya dilihat oleh Mike. Kereta pun berjalan, lalu Joanna menelpon Mike dan menegurnya karena melanggar aturan. Ia tahu bahwa Mike menggunakan ponsel Tony dan meminta bantuan kepada Walt. Joanna menyuruh Mike untuk melihat ke jendela, di mana Walt sedang menyeberang untuk melapor ke polisi. Akan tetapi... Ya, Walt pun tewas setelah ia didorong oleh seseorang yang tak dikenal. Lalu Joanna menyuruh kepada Mike untuk mengembalikan ponsel Tony dan memberitahukan bahwa ada alat pelacak GPS di saku kanannya. Saat tas Prine ditemukan, Mike cukup menaruh pelacak itu di dalam tas. Setelah telepon ditutup, Mike mengetahui stasiun Cold Spring berada di zona 7. Ia segera menelusuri gerbong demi gerbong, mencari penumpang dengan tiket bolong di zona tersebut. Di sana ada Jackson, Eva, Oliver, Gwen, Vince, dan satu kursi kosong. Mike curiga kepada Vince karena seorang broker saham seperti dia seharusnya tidak naik kereta komuter. Ia mencoba mencari informasi, tapi Vince yang sombong mengusirnya. Menyadari tas Vince tidak mencurigakan, Mike pun pergi. We don't represent people like you. Mental flash. Fuck. There's nothing. Orang berikutnya yang dicurigai oleh Mike adalah Gwen, yang anak punk. Ia duduk di sebelahnya sambil mengobrol dengan penumpang wanita yang bernama Sherry. Mike menanyakan apakah Gwen seorang mahasiswa fotografi karena tasnya terlihat seperti milik fotografer. Tetapi tingkah Gwen panik dan sangat mencurigakan sehingga Mike pun mengikutinya dari belakang. Akan tetapi... Are you a cop? No, I'm not a cop. Ya, dikira Mike seorang penjahat. Gwen yang panik menyemprotkan bubuk merica ke mata Mike sehingga tasnya pun terjatuh. Di mana di sana terlihat banyak KTP palsu. Ia mengaku tas itu titipan pacarnya yang takut ditangkap polisi karena memalsukan KTP. Untuk mempercepat pencarian, Mike menargetkan 3 orang tersisa. Ia meminta Sam memeriksa tas mereka. Sementara Mike melihat penumpang yang sebelumnya duduk di kursi kosong yang ternyata adalah Jaka. Melihat Eva marah karena tasnya diperiksa, Jaka pergi dengan gerak-gerik mencurigakan. Menyadari dia diikuti, inilah yang terjadi.
Mike sengaja mengalah agar bisa menempelkan pelacak GPS di tas Jaka. Setelah menenangkan diri, Tony datang menyerahkan ponselnya. Ternyata temannya Murphy menelpon untuk memberitahukan bahwa polisi lokal sudah dikerahkan ke rumah Mike. You still on the train? Yeah. Right, don't do anything. I found him, Murph. I didn't have a choice. Mike pun menceritakan kronologi kejadian, yakni seorang wanita bernama Joanna menawarkan $100.000 untuk menemukan seseorang bernama Pran di kereta yang diyakini Mike adalah Jaka. Joanna bahkan telah membunuh temannya yang bernama Walt dan mengancam akan membunuh Karen dan Danny jika misi tidak selesai. By the name of Prin. Prin? Did you take the money, Mike? Mendengar nama Pran, Murphy pun terkejut dan mengetahui bahwa 2 hari lalu seorang karyawan kota dibunuh di lantai 35, di mana ia merupakan saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Mike pun meyakini ia dijebak. Joanna dan komplotannya ingin membunuh Pran. Next stop, get up. Murph? Hello? Murph? Great, thanks for using my battery up. 2 agen FBI telah menunggu Pran, sang saksi mata, di stasiun Cold Spring. Sementara Mike terus mencari keberadaan Jaka. Penumpang makin resah melihat Mike mondar-mandir tanpa henti, hingga ia semakin dicurigai. Akhirnya Mike menemukan tas milik Jaka yang tersimpan di rak atas kursi penumpang. Tas itu dibawanya ke gerbong kosong dan saat diperiksa di dalamnya terdapat sarung senjata yang sudah kosong. Tak lama tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering. Setelah dicari sumber suaranya ternyata berasal dari pintu penutup lubang di lantai kereta. Akan tetapi dan ya, betapa terkejutnya Mike saat pintu itu dibuka. Ternyata Jaka sudah tidak bernyawa dan disembunyikan di sana. Setelah diperiksa, ia diketahui sebagai agen FBI yang bernama Dylan. Tak lama, Joanna pun menelpon dan menegaskan bahwa Dylan bukan Pran. Mike telah menandai orang yang salah, sehingga Dylan disingkirkan karena dianggap terlibat. I'm done playing games. I want to talk to my wife. Stay with me, Michael. You still have. Untuk meyakinkan Mike, Joanna memperdengarkan suara Karen dan Danny, membuat Mike semakin tertekan. Ia pun terpaksa segera menemukan Pran sambil memperingatkan bahwa penumpang telah melapor ke polisi. Di stasiun tampak banyak petugas berjaga dan Mike diminta bersembunyi agar tidak tertangkap. Ya, akibat pengait pintu terinjak petugas, Mike terjebak di dalam ruang bawah bersama tubuh Dylan dan tak bisa keluar. Ia terpaksa turun ke bawah saat kereta melaju kencang. Setelah berhasil lolos, Mike naik kembali ke pembatas gerbong. Namun tasnya tersangkut dan robek sehingga uang pun berhamburan. Tapi untungnya beberapa lembar masih terselamatkan. Mike akhirnya kembali masuk ke dalam gerbong. Joanna juga kembali menelpon dan mengingatkan bahwa tinggal 2 stasiun lagi menuju Cold Spring dan Pran harus segera ditemukan. Mike pun mendapat ide untuk mengumpulkan semua penumpang di satu gerbong, lalu sengaja merusak AC agar mereka berpindah. I'm gonna check the oven. Sam. Mike pun menghampiri Jackson yang sedang bermain kartu taruhan bersama Tony saat masinis mengumumkan seluruh AC bermasalah dan penumpang dipersilakan pindah ke gerbong paling belakang yang masih berfungsi. Mike pun ikut bermain kartu sambil mengobrol yang membuat Tony heran karena Mike seharusnya sudah turun di 2 stasiun sebelumnya. Got off 2 stops ago. Maybe one time I want to see the end of the line.
Sambil mengeraskan suara agar didengar oleh semua penumpang, Mike menceritakan hidupnya yang terpuruk. Dipecat saat berusia 60 tahun dan tak sanggup mengatakannya pada keluarga. Ia lalu berbincang dengan Jackson dan juga Tony. Padahal sebenarnya sedang mengungkapkan semua yang ia alami sejak bertemu dengan Joanna. Are we gonna play or what? I'm out. Mike berharap Pryne bisa mendengarnya, mulai dari penumpang misterius, imbalan $100.000 hingga tas berisi barang curian. Ia menegaskan bahwa cara terbaik menemukan orang itu adalah dengan menyatukan semua penumpang dalam satu gerbong. Propose that very scenario. You take the money. You know what? Mike mengatakan ada 5 orang di gerbong itu yang seharusnya tidak berada di sana karena belum pernah ia lihat sebelumnya, yakni Eva, Gwen, Vincent, Oliver, dan juga Jackson. Namun karena dianggap hanya obrolan biasa, Jackson dan Tony tidak menanggapinya dan tetap melanjutkan permainan kartu. Hingga akhirnya Mike pun melihat ke tiket bulanan milik Jackson yang menandakan Jackson adalah penumpang tetap di kereta itu. Wait, excuse me. I called. This is a monthly pass. You're a regular commuter. 3 orang sebelumnya yakni Gwen, Vincent, dan juga Jackson sudah diperiksa tanpa hasil. Kini tinggal 2 nama tersisa, yakni Eva dan juga Oliver. Tak lama kemudian, Oliver tiba-tiba pindah gerbong yang membuat Mike semakin curiga dan langsung mengikutinya untuk mencari tahu isi dari tasnya. Namun saat tasnya dibuka, isinya hanya sebuah gitar. Mike lalu berniat mengambil alat darurat yang ada di kereta. Tetapi tiba-tiba... Well, I guess that's why she chose you. Do you? Yes, Michael. I do. Ya, Oliver ternyata adalah orang bayaran yang disewa Joanna untuk menyingkirkan Pryne. Dia juga yang sebelumnya menghabisi agen FBI Dylan. Oliver juga menekan Mike dan menanyakan siapa Pryne dari sisa penumpang. Sementara Mike berpura-pura tidak tahu saat ada celah, Mike langsung melakukan aksinya. Meski usianya tidak muda lagi, Mike membuktikan dirinya masih tangguh. Setelah situasi mereda, Joanna kembali menelpon. Mike dengan tegas menolak menyakiti Pryne. Namun Joanna memberikan pilihan kejam, menyelamatkan keluarganya atau menyelamatkan Pryne. Save the witness or your family. It's time to finish what you started. Dengan hati yang gelisah, Mike pun menuju ke gerbong belakang. Saat kereta berhenti di stasiun sebelum Cold Spring, Vince turun terlebih dahulu menyisakan satu penumpang terakhir yakni Eva, seorang perawat yang kemungkinan besar adalah Pryne. All that's left is you. What? Why are you going to Cold Spring? None of your business. What's in the bag? Mike lalu mendekatinya dan ia terpaksa mengancam Eva agar menuruti perintah dan memperlihatkan ponselnya. Karena sejak awal Eva tak lepas dari ponsel tersebut. Melihat hal itu, para penumpang lain pun panik. Namun setelah diperiksa, Eva ternyata hanyalah berbalas pesan dengan kekasihnya. Lalu siapakah Pryne yang sebenarnya? But I am not the person you're looking for. I just didn't want to go home. Sorry. Mike yang semakin tertekan akhirnya mengatakan pada semua penumpang bahwa keluarganya terancam jika ia gagal menemukan Pryne. Tiba-tiba ia teringat kepada Vince yang turun di stasiun sebelumnya, padahal seharusnya turun di stasiun Cold Spring. Mike juga sadar Vince sempat berpindah kursi saat naik kereta setelah mengusir seorang wanita di sebelahnya yang ternyata... Ya, wanita itu adalah Sofia, sosok pendiam yang sejak awal hanya membaca buku sambil mendengarkan musik dengan headset. Pantas saja Sofia tidak merespon saat Mike berbicara sebelumnya. Dari buku yang dibacanya, Mike menyadari kebenarannya, yakni tokoh utama dalam buku itu bernama Pryne. Manny.
Begitu Prin ditemukan, Joanna langsung menelpon dan memerintahkan Mike untuk menyingkirkannya. Tapi Mike pun menolaknya. Joanna kemudian mengancam akan mencelakai semua orang di kereta jika perintahnya tidak diikuti. Dalam situasi tegang itu, Mike meminta Sam mengaktifkan rem darurat. Akan tetapi Pull the brake. Now. ternyata Oliver sebelumnya telah memasang bahan peledak yang aktif jika rem darurat digunakan. Insiden itu membuat masinis tidak terselamatkan. Pintu ruang kemudi pun macet dan kereta harus melaju hingga melewati stasiun Cold Spring, yang dimana hal itu beresiko membuat kereta keluar jalur. Dispatch is gonna clear the tracks. Passengers are in the last. Try, come on. Demi menyelamatkan penumpang, Mike bersama Sam dan Jimmy merencanakan pelepasan gerbong terakhir. Namun pengaman antar gerbong hanya bisa dibuka dari bawah kereta, sehingga Mike yang harus melakukannya, sementara Sam bertugas menarik tuas dari atas. Meski pengunci berhasil dibuka, masih ada satu masalah, yakni rantai antar gerbong yang masih tersangkut. Tanpa ragu, Mike pun melompat ke gerbong depan disusul Sam yang membawa alat pengungkit. Keduanya berusaha memutus rantai tersebut tepat saat kereta mencapai persimpangan rel. Tetapi ya, untungnya Mike berhasil melompat ke gerbong berkat Jackson yang menolongnya. Sayangnya, Sam tidak berhasil selamat dalam insiden tersebut. Setelah kembali ke gerbong, Mike melarang penumpang keluar dan meminta semua pintu serta jendela ditutup rapat menggunakan koran dan juga air. Come on, get some water. Come on. Why are we doing this, Mike? Don't know who's out there. Who's watching? Mike meminta kerjasama kepada semua orang dan menjelaskan bahwa dalam kekacauan ini adalah Joanna dan pihak berkuasa yang ingin menyingkirkan Prin, yaitu Sofia. Ia lalu meminta kepada Sofia untuk menjelaskan apa yang membuatnya diburu. Ternyata Sofia menyimpan sebuah harddisk milik pegawai tata kota yang sebelumnya mengalami insiden fatal, dan Sofia adalah temannya. I'm not gonna let them hurt you. Okay? It's okay. Tell me. Tell me what you saw. Sofia pun mulai menceritakan awal kejadian malam itu saat ia datang ke kantor temannya untuk menemani lembur. Tapi saat menunggu di lift, dua pria asing tiba-tiba datang dan membawa teman Sofia. Menanyakan keberadaan harddisk itu, mereka menyebutkan bahwa berbuat baik hanyalah omong kosong karena justru bisa berujung celaka. I didn't see their faces. Because I didn't want to get him in trouble, but they wanted something from it. Ternyata harddisk tersebut berisi bukti kejahatan pihak berkuasa yang hendak dibongkar ke publik. Karena menolak menyerahkannya, teman Sofia mengalami kekerasan hingga akhirnya tewas jatuh dari gedung. Menyaksikan kejadian itu, Sofia mengambil harddisk dari meja temannya dan berniat menyerahkannya kepada FBI. You took it. Of course I took it. I wanted to help. I didn't know what to do. I know. Lalu ia menghubungi agen Garcia yang menyarankannya pergi keluar kota dan turun di stasiun Cold Spring demi perlindungan. Sofia tidak mau melapor ke polisi karena dua pelaku yang menyerang temannya ternyata adalah oknum aparat. You told no one else. No. Someone out there wants you to disappear. I know it's not him. Who? Tak lama dari itu, petugas pun berdatangan ke lokasi, termasuk Kapten David dan juga Murphy, sahabat Mike. Karena Mike dianggap mengambil alih kereta dan menahan penumpang, lalu David meminta Murphy bernegosiasi agar penumpang dilepaskan. There's someone I need to protect. 7 years we were partners, you always had my back. Not yet. Open the door, let me in. I'm unarmed, I'm alone.
Setelah tercapai kesepakatan, Murphy masuk ke kereta tanpa senjata dan memakai alat perekam agar pembicaraan bisa dipantau. Namun Mike meminta lampu sorot dimatikan dan langsung membuang alat perekam itu, hingga percakapan mereka tak lagi didengar. Sementara dari pantauan thermal, petugas masih bisa mengenali Murphy lewat penanda di bahunya. I want eyes on. Confirm visuals. Friendly fire tag is lit in blue. Visual confirmed. Mike menjelaskan bahwa para pelaku telah menyebabkan 3 korban, termasuk agen FBI, bahkan memicu kecelakaan kereta. Semua demi membungkam saksi mata dan merebut barang bukti. Murphy pun meminta Mike menghentikan aksinya dan meyakinkan bahwa saksi mata serta barang bukti akan aman di tangannya. Mike, I get it. You want a noble thing here, but I got news for you. There ain't no such thing as noble. It was you. Hingga akhirnya Murphy mengucapkan kalimat yang sama persis seperti pelaku yang menewaskan rekan Sofia, bahwa berbuat baik hanyalah omong kosong. Seketika Mike dan penumpang yang tersisa pun sadar bahwa Murphy adalah salah satu pelaku di balik kejadian itu. You knew about the witness. You set me up. Hey, slow down, Mike. You knew Prin was getting on this train. Merasa telah dijebak, Mike pun emosi. Bersama Joanna, Murphy memanfaatkan Mike untuk menemukan Prin. Dengan ancaman senjata, Mike menanyakan keberadaan keluarganya. Murphy menjawab bahwa para penguasa akan kehilangan segalanya jika isi hard disk ini terbongkar. Dan demi keselamatan keluarga Mike, ia meminta senjata itu diserahkan. Tetapi Before someone you love gets hurt. You done enough, Mike. ya, begitu senjata itu berpindah tangan, Murphy justru mengancam para penumpang dan menanyakan siapa Prin di antar mereka. Sofia lantas berdiri dan mengaku dirinya Prin. Namun tiba-tiba Gwen ikut mengaku disusul Jimmy, Jackson, dan penumpang lain, dan semua berusaha melindungi Sofia. I'm the witness. No, I'm Prin. So, No one is. Who's Prin? Murphy langsung melepaskan tembakan ke arah bahu Jackson, dan aksi gelut antara dua sahabat itu pun tak terhindarkan lagi. Di sisi lain, tim penembak sudah bersiap begitu target terlihat jelas, sementara pasukan kepolisian bersiap menerobos masuk ke dalam kereta. Tetapi ya, penembak jitu akhirnya melumpuhkan Murphy tepat setelah Mike berhasil mengambil alat pelacak padanya. Saat tim kepolisian dan FBI yang dipimpin oleh agen Garcia masuk, Sofia mengaku bahwa dia adalah Prin dan Mike telah menyelamatkannya. Garcia juga memastikan keluarga Mike sudah aman karena FBI terlebih dulu mengamankan beberapa orang yang mencurigakan di sekitar rumahnya. your family's safe. The 3 men outside your home. Mike dan Jackson kemudian mendapatkan perawatan, sementara Sofia menyerahkan seluruh bukti kepada FBI. Saat diwawancara, Tony ingin Mike diakui sebagai pahlawan. Terlihat juga Gwen membuang KTP palsunya, dan Jimmy mulai mendekati Eva. Hey, Dad. Been looking for this all day. Kapten David lalu memberitahukan bahwa kasus Murphy, oknum aparat lain, dan juga Joanna masih diselidiki. Sebelum pamit dengan mengatakan ia merindukan sosok jujur seperti Mike. Peristiwa kereta itu menjadi berita nasional dan membuka tabir konspirasi besar. Beberapa bulan kemudian, Mike bertemu kembali dengan Joanna di kereta. Ia mengungkapkan bahwa Joanna berada di balik seluruh insiden, dari mengatur saksi mata hingga memanipulasi Murphy dan dirinya, bahkan kemungkinan menyebabkan Mike dipecat. Kini Joanna tak lagi berdaya. Mike menunjukkan lencana detektif yang menjadi tanda ia kembali bertugas dan siap-siap menangkap Joanna. I'm not sure what you think. Tamat
ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah dalam situasi paling terdesak sekalipun, pilihan untuk tetap jujur dan melindungi orang lain adalah hal yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Keberanian satu orang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Saya Ihau mewakili jajaran tim yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya. Bye.